Ketika sepasang manusia ini sedang asik menari di bawah sinar rembulan, diiringi oleh alunan gamelan, tiba-tiba para pekerja proyek menutup tempat tersebut dengan papan dan menuangkan material cor-coran ke dalam ruangan tersebut sampai penuh. Dan dua orang yang sedang menari dicor hidup-hidup di tempat tersebut. Prit, aku pernah dikasih cerita horor sama kakekku tentang penari cantik dan seorang tentara Belanda yang dijadikan tumbal pembangunan jembatan, Prit. Itu kejadiannya di mana, Dol? Di desanya kakekku, Prit. Ceritanya gimana, Dol? Jadi, kalau mau masuk ke desa kakekku, itu kita harus menyeberangi sungai besar, Prit. Itu satu-satunya jalan masuk ke desa tersebut. Nah, pada masa penjajahan Belanda dulu, dibangunlah jembatan panjang menyeberangi sungai tersebut. Maka dimulailah proyek pembangunan jembatan tersebut. Jembatannya itu berbahan dasar balok-balokan kayu gitu, Prit. Tapi tiang penyangga jembatannya atau pondasinya itu berbahan dasar batu yang dicor. Jadi secara konsep harusnya ini menjadi jembatan yang sangat kokoh, Prit, pada zaman itu. Akan tetapi di luar dugaan semua orang, setelah jembatan berdiri kokoh, beberapa minggu kemudian tiba-tiba jembatan tersebut ambrol, Prit. Akses masuk ke desa pun terputus kembali, Prit. Baik warga kampung maupun orang-orang Belanda pada kebingungan, Prit, dengan kejadian tersebut. Maka mereka mulai membangun kembali jembatan tersebut sebaik mungkin, Prit. Akan tetapi beberapa minggu kemudian jembatan tersebut roboh kembali, Prit. Mereka tidak mau putus asa dan coba membangun kembali jembatan tersebut. Tapi lagi-lagi kejadian yang sama pun terulang kembali, Prit. Jembatan tersebut roboh lagi. Sebenarnya penyebab robohnya jembatan itu apa sih, Dol? Ya, mereka semua gak ada yang tahu, Prit. Makanya pada kebingungan. Tapi setelah itu, ada salah satu warga yang berinisiatif untuk bertanya pada sesepuh atau orang pintar di daerah tersebut, Prit. Dan sang sesepuh tersebut menyarankan untuk membangun lagi jembatan baru dari awal, tidak jauh dari jembatan yang roboh tadi, Prit. Tapi dengan satu syarat tambahan, Prit, yaitu dengan memberikan tumbal manusia. Sontak orang-orang yang bertanya tadi pada kaget kan? Ada sih yang langsung percaya, tapi sebagian lagi meragukan nasihat sesepuh tadi, Prit. Terutama orang-orang Belanda yang bertanggung jawab atas pembangunan jembatan tersebut, Prit. Karena mereka tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis semacam itu. Akan tetapi, karena mereka sudah kehabisan akal tentang apa yang harus dilakukan terhadap jembatan yang roboh tersebut, maka akhirnya mereka pun menuruti saran dari sesepuh desa tersebut, Prit. Hah? Akhirnya mereka semua percaya, Dol? Ya terpaksa, Prit. Karena mereka kan gak tahu cara yang lebih baik. Dan mereka pun mulai menyusun sebuah rencana. Awalnya, mereka membangun pondasi tiang penjaga jembatan yang sama besar dengan tiang penjaga jembatan yang lama, Prit. Dan lokasinya itu gak jauh dari lokasi jembatan yang roboh. Dan desain tiang penyangganya zaman itu memang cukup besar, Prit. Satu tiang luasnya itu sekitar 2 kali 3 meteran lah. Lumayan besar ya, Dol? Iya, seukuran kamar mandi lah, Prit. Nah, setelah pondasinya selesai dibangun, lalu mereka membangun semacam tembok dulu, Prit, di bagian sisi luar tiang penyangga tersebut. Sementara bagian tengahnya itu masih kosong. Jadi memang mirip kayak kamar gitulah, Prit. Bisa dimasuki manusia. Nah, setelah pondasi berdiri dan tembok luarnya kering, mereka mulai melaksanakan ritual yang disarankan oleh sesepuh tadi, Prit. Mereka sudah membawa tumbal manusia, Dol? Belum, Prit. Jadi mereka merancang acara pesta kecil-kecilan dengan mendatangkan penari tayub ke lokasi pembangunan jembatan tersebut. Tayub itu apa, Dol? Tayub itu kesenian tradisional, Prit, yang waktu itu cukup ngehit di desa tersebut. Jadi tayub itu ada penari wanita diiringi dengan gamelan, sementara penonton laki-laki nanti bergantian berjoget dengan penari wanita tersebut, Prit. Joget bareng saling berhadapan gitu. Akan tetapi yang unik dari pergelaran tayub malam itu adalah penarinya disuruh menari di dalam rongga atau ruangan yang bakal dijadikan tiang penyangga jembatan tersebut, Prit. Karena kan rongganya cukup luas, Prit, seukuran kamar mandi lah.
Kok penarinya mau disuruh nari di situ sih, Dol? Apa dia gak curiga? Enggak, Prit. Karena penyelenggara mengatakan bahwa itu adalah syarat wajib dari sesepuh desa tersebut, Prit. Bahwa harus ada satu penari yang menari di dalam rongga tersebut. Dan acara tayu pun dimulai, yang hanya ditonton oleh orang-orang proyek yang terdiri dari tentara Belanda dan pribumi sebagai pekerjaannya, Prit. Oh, jadi yang nonton cuma dikit ya, Dol? Iya, Prit. Jadi ini semacam private party gitu. Nah, sambil menonton aksi dari si penari, sebagian orang itu pada mabuk, Prit. Dan ada satu orang tentara Belanda yang tidak disukai oleh teman-temannya sendiri karena orangnya itu sombong dan belagu, Prit. Malam itu dia juga mabuk berat, lalu naik ke tempat menari tadi, Prit. Jadi saat itu, di dalam bangunan tiang penyangga, ada seorang penari cantik dan seorang tentara Belanda yang sombong sedang menari bersama, Prit. Ketika sepasang manusia ini sedang asik menari di bawah sinar rembulan, diiringi oleh alunan gamelan, tiba-tiba para pekerja proyek menutup tempat tersebut dengan papan dan menuangkan material cor-coran ke dalam ruangan tersebut sampai penuh. Dan dua orang yang sedang menari dicor hidup-hidup di tempat tersebut. Apa teman-temannya penari tadi nggak ada yang berusaha menolong, Dol? Mereka gak berdaya buat menolong, Prit. Gak mungkin mereka bisa melawan pekerja proyek yang dikawal tentara Belanda. Sadis banget ya, Dol. Terus setelah itu gimana, Dol? Ya setelah itu pengerjaan jembatan yang baru pun dilanjutkan, Prit. Dan jembatan tersebut gak pernah roboh lagi. Bahkan masih berdiri kokoh sampai sekarang, Prit. Walaupun sekarang bagian atas jembatan sudah direnovasi pakai cor, tapi tiang penyangganya masih tetap yang dulu, Prit. Peninggalan zaman Belanda. Sementara jembatan lama yang roboh dibiarkan begitu aja. Tapi sampai sekarang pun tiang penyangganya masih ada yang tersisa, Prit. Lah kamu masih sempat lihat gak, Dol? Waktu bagian atas jembatannya masih balok-balokan kayu. Masih, Prit. Waktu aku SMP, jembatannya itu masih balok-balokan kayu gitu. Peninggalan zaman Belanda. Lah, pernah ada warga yang punya pengalaman mistis di jembatan itu gak, Dol? Wah, banyak banget, Prit. Ada yang pernah lihat penampakan sosok perempuan tengah malam menangis di penyangga jembatan. Ada yang pernah lihat sosok perempuan dengan mata menyala di sungai di bawah jembatan. Bahkan pernah ada orang luar desa yang berkunjung ke desa tersebut. Ketika perjalanan pulang, dia gak bisa menemukan jembatan tersebut, Brit. Jadi berjam-jam dia muter-muter di jalan yang sama dan gak bisa menemui jembatan tersebut, Brit. Lah terus, nasibnya gimana, Dol? Akhirnya dia ketemu sama salah satu warga desa tersebut. Dia diantar menyeberang jembatan sama warga tersebut, Brit. Baru bisa pulang. Wah, serem banget ya, Dol. Itu tadi ceritanya beneran, Dol? Ya, aku gak tahu, Brit. Itu cerita turun-temurun yang dipercaya oleh sebagian warga di sana. Sementara sebagian lagi warga yang sudah berpemikiran modern, rata-rata menganggap itu cuma mitos, Brit. Kalau aku sih antara percaya gak percaya dengan cerita tersebut, Brit. Tapi jujur aja, kalau aku main ke rumah kakekku, aku gak mau lewat jembatan itu malam-malam, Brit. Badanku merinding.